5 ciri orang yang merasa paling benar dan cara mengatasinya. Jangan tersulut emosi saat berhadapan dengan orang merasa paling benar. Pernahkah kita memiliki teman yang sering merasa paling benar? Padahal justru ada juga beberapa teman kita yang jauh lebih kompeten tapi justru memilih untuk diam. Sebenarnya fenomena ini ada dalam psikologi yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Secara garis besar, Dunning-Kruger Effect sendiri didefinisikan sebagai kurangnya kemampuan seseorang dalam mengendalikan ilusi superioritas di dalam dirinya. Hal ini menyebabkan mereka menciptakan tingkat kemampuannya sendiri. Mereka merasa kalau kemampuannya itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Biasanya, hal ini dikaitkan dengan ketidakmampuan orang tersebut dalam mengenali dirinya sendiri. Penyebab dari seseorang merasa paling benar sebenarnya adalah ego. Mengutip dari Journal of Experimental Psychology, kombinasi kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah. Hal ini membuat mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Tidak ada satu orang pun yang berpikir kalau dirinya adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan. Sehingga mereka akan meningkatkan penilaian terhadap dirinya sendiri. Lalu, apa saja ciri-ciri orang yang merasa paling benar? Simak ulasannya berikut ini. 1. Mendominasi pembicaraan dan selalu merendahkan orang lain. Bukan cuma saat berdebat, ketika berbicara santai pun orang yang merasa paling benar akan mendominasi obrolan dengan kata-katanya yang khas. Dia akan berusaha untuk menguasai topik pembicaraan dengan sengaja mematahkan pendapat-pendapat orang lain yang disertai dengan alasan-alasan paling benar menurutnya. Saat orang lain berusaha untuk menimpali pendapatnya, ia akan menyingkirkan pendapat itu. Lalu, satu ciri khas yang jadi kalimat andalannya adalah tak jauh-jauh untuk merendahkan orang lain. 2. Selalu show off untuk mendapat banyak pujian. Orang yang senang membangga-banggakan dirinya cenderung membandingkan kemampuannya dengan orang lain dan menganggap kemampuan orang lain tidak berharga. Hal ini sebenarnya bukan tanpa alasan, sebab tujuan utama mereka memang ingin mendapat banyak pujian dari orang lain. Pujian yang didapatkannya dari orang lain justru akan memberikan semangat besar bagi diri pribadinya untuk melakukan kesombongan lain lagi yang jauh lebih besar. Untuk itu, tidak ada habisnya jika meladeni orang seperti ini. 3. Punya ribuan kata yang tidak ada habisnya. Jangan heran kalau orang yang merasa benar sendiri memang seolah tidak pernah kehilangan kata-kata saat berbincang dengan orang lain. Tentu hal ini sudah ada di dalam otak dan pikiran mereka karena ada banyak stok kalimat-kalimat yang siap dituangkan melalui sebuah perdebatan. Meski perbendaharaan kalimat mereka melimpah, sayang sekali isinya biasanya tak jauh-jauh dari kata kasar, seperti makian, hinaan, pelecehan, bualan. 4. Merasa dirinya paling benar. Sebenarnya sah-sah saja sesekali untuk membanggakan diri atas pencapaian dan kemampuan yang dimiliki. Namun, berbangga hati atas kemampuan diri dengan cara menginjak orang lain tentu saja bukan bentuk cerminan manusia yang beretika. Orang yang merasa paling benar, biasanya akan mendapatkan kebahagiaannya dengan membangga-banggakan diri, seolah ia adalah manusia paling hebat di dunia. 5. Si tukang provokasi. Perlu berhati-hati jika dekat dengan orang yang suka merasa paling benar. Tak cukup dengan membanggakan dirinya sendiri, mereka juga biasanya akan memprovokasi orang-orang di sekitarnya untuk menyetujui pendapatnya. Orang-orang yang selama ini masih memiliki perilaku baik bisa saja mereka manfaatkan untuk ikut membenarkan isi otak dan pendapat pikirannya. Cara berhadapan dengan orang yang merasa paling benar. Memang agak menjengkelkan menghadapi orang yang merasa paling benar. Tapi, kita tetap perlu mengatur emosi. Berikut tips berhadapan langsung dengan mereka yang merasa benar, agar kita tetap tenang. 1. Tetap pertahankan argumen. Mungkin kita memang selalu ingin mempertahankan sudut pandang di hadapan lawan. Namun, tidak bisa begitu kalau berhadapan dengan orang yang merasa paling benar. Jadi, tetap bersikap tenang agar situasi tidak memanas. Sampaikan kalau kita akan melanjutkan diskusi lagi nanti. Kemudian, kembalilah saat kalian berdua sudah tenang. Tunjukkan kecerdasan emosional kita agar bisa jadi contoh baginya tentang bagaimana sebaiknya dirinya bersikap. 2.
Jangan langsung judge. Karena, orang yang antisosial pun sebenarnya bisa merasakan apa yang orang lain pikir dan rasa tentang dirinya. Pada akhirnya, ia pun dapat memanipulasi mereka. Begitu pula dengan orang paranoid, ia sangat peka dengan perasaan dan motivasi orang-orang di sekitarnya. Jadi, kalau kita mengira lawan bicara mengidap narsistik karena ia egois dan melihat berbagai hal hanya dari sudut pandangnya, bisa saja kita salah. Gangguan kepribadian itu tidak selalu berkaitan dengan ketidakpekaan emosional. Coba refleksi diri dan mengakui bahwa terkadang kita juga bisa salah. 3. Mengalah bukan berarti kalah. Kita perlu memahami kalau orang yang merasa paling benar memang memiliki kecerdasan emosional yang kurang. Jadi, cobalah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang kita rasakan terhadapnya biar dia bisa memahami dirinya kurang peka secara emosional. Lalu, daripada terus berseteru, mengapa tidak coba temukan kesamaan di antara kalian? Biasanya saat seseorang menemukan kesamaan dalam beberapa hal, misalnya hobi dengan orang lain, hal ini bisa membawa mereka kepada hubungan yang lebih baik. Kita sebisa mungkin untuk hindari sifat merasa paling benar. Sebab sejatinya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ada jutaan orang di luar sana yang selalu merasa rendah hati saat memiliki kemampuan yang mungkin lebih berlimpah dari apa yang kita miliki. Jadi, selalu rendah hatilah dan berusaha untuk menghargai orang lain.